Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa juga untuk selalu bersolawat ke baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, bertemu lagi nih dengan podcast IBS Irsida Bincang Santuy. Yeay. Kalian para pendengar IBS ini apa kabar ya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tetap juga untuk selalu stay safe dan di rumah aja. Seperti kayak kita nih, kami juga podcastnya tetap di rumah aja. Cuman kami bisa dong untuk membangun sebuah podcast ini. Oh ya, di episode sebelumnya kita udah pernah membahas awal mula berdirinya Irsida. Jadi kan para pendengar setia IBS udah tahu kan gimana awal mula berdirinya Irsida itu sendiri. Nah, di episode kali ini gengs, kita gak kalah seru dan asik tentunya. Kita akan membahas suatu yang lagi naik daun, lagi viral dan ramai diperbincangkan oleh masyarakat hampir di seluruh dunia. Kalian tahu gak itu apa? Ayo tebak. Mungkin kan jawabannya yang benar, yaitu COVID-19 atau biasa kita sebut dengan virus corona. Seperti yang kita ketahui bersama, virus corona ini muncul di akhir tahun 2019 di Cina, tepatnya di kota Wuhan, dan sudah menyebar hampir ke seluruh negara, terutama negara kita sendiri nih gengs, di Indonesia. Dan di kota kita juga sudah ada yang positif. Di episode kali ini kita akan nanya-nanya nih ke para narasumber kita, apa sih pandangan mereka terhadap virus ini sendiri dan dampaknya ke kehidupan mereka. Karena gengs, narasumber kita ini beda-beda, ada dari siswa, ada dari mahasiswa dan pekerja. Masya Allah kali ya, ternyata Irsida ini ada dari semua kalangan, dari siswa, mahasiswa, pekerja pun ada gengs gitu. Baiklah, mungkin langsung aja kali ya kita perkenalan dengan siswa dulu kali ya, karena yang paling kecil nih gengs. Oke, selamat berkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini perkenalkan, nama saya Asraf dan saya sekolah di madrasah. Gak bisa sebutin ya produk ya. Ya, saya ini adalah anggota di Ikatan Remaja Masjid Sirajul Huda atau yang biasa disingkat dengan Irsida. Dan jabatan saya di situ adalah di bagian humas. Dan saya anggota humas, tapi alhamdulillah saya aktif di Remaja Masjid Sirajul Huda. Oke, kalau boleh tahu Bang, nama panggilannya siapa nih Bang? Biar lebih dekat lagi, santai lagi ngomongnya. Kan ini IBS, Irsida Bincang Santuy. Ya, gini, teman-teman sering manggil Asraf, terserah banget. Kayak Asraf Sinclair ya Bang? Ya, saya bisa tapi mukanya enggak. Saya bisa dikatakan penerus Asraf Sinclair. Masya Allah, semoga ya Bang. Masya Allah. Oke, kemudian langsung aja yang kedua dari mahasiswa gengs. Siapa sih yang gak kenal sama dia? Seantero Kamen Karina, Fanindo, TPI pasti kenal gengs. Ayo Bang, coba siapa namanya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Octavian. Saya adalah salah satu mahasiswa Politeknik yang ada di Batam. Dan juga saya kebetulan di Remaja Masjid Sirajul Huda ini menjabat sebagai Ketua Umum Remaja Masjid Sirajul Huda periode 2018 dan 2020 nih gengs. Wah, baru semester 2 ya Bang berarti Bang? Iya nih Kak. Oke, langsung aja yang ketiga dari pekerja keras nih kayaknya. Siapa lagi kalau bukan? Siapa Bang namanya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Dian Saputra, tapi khususnya di Irsida ataupun di perumahan Taman Karina guys, itu biasa dipanggil Pongki. Oh, Bang Pongki. Saya bekerja di anak itu ya Bang? Nggak juga sih. Oke, jadi saya bekerja di ini 212 Mart. Oh,
salah satu toko yang ada di depan Karina bukan? Jangan disebut ya, jangan disebut. Tapi Anda sendiri yang Oh ya. Oke Bang, kalau boleh tahu udah berapa lama ya Bang kerja di 212 sendiri? Udah sampai sekarang udah berjalan 2 bulan. Oh, baru ya berarti. Iya, baru baru. seumur jagung Iya. katanya gitu ya kan. Oke, baiklah. Langsung aja gengs untuk pertanyaan pertama. Kita pengen tahu kan apa sih menurut dari sudut pandang dari siswa, mahasiswa dan pekerja ini tentang virus corona itu apa sih? Gitu ya kan. Coba langsung aja kita ke siswa dulu. Ya, virus corona itu menurut saya pribadi adalah salah satu virus yang mematikan. Wow. Meskipun kecil, tapi kita jangan anggap kecil, karena sesuatu yang berdampak besar biasanya berasal dari segala sesuatu yang kecil, my bro. Masya Allah gengs, kata-katanya masuk kali. Oke, yang kedua coba kita pengen tahu dari mahasiswa. Biasanya mahasiswa ini gengs pemikirannya lebih terbuka, lebih luas. Oke bang, langsung aja bang. Oke, menurut saya COVID-19 ini atau coronavirus ini adalah suatu penyakit yang ditularkan dari hewan karena manusia, mungkin karena kekufuran manusia kali ya. Jadinya karena kita sudah kita kufur sama dengan nikmat Allah nih. Jadi semua yang mau dimakan, dan mungkin inilah salah satu ingatan dari Allah kepada kita selaku manusia untuk selalu menjaga kebersihan, tidak sembarang makanan, dan memakan makanan yang bener-bener aja dan jangan pernah melanggar apa yang ada di isi Al-Quran. Maksud yang bener-bener aja, maksudnya yang bisa dimakan atau gimana nih Ya, bang? bisa dimakan dan halal tentunya. Oh, Masya Allah. Nah, yang terakhir kita penasaran dong dari sudut pandang seorang pekerja, apakah nggak kalah lebih luas dari yang mahasiswa? Ya bang, langsung aja. Oke, jadi gini ya, mungkin kalau saya pribadi mungkin udah dijabar-jabarkan oleh para mahasiswa dan para siswa ya. Oh, jadi Mungkin merangkum nih, Bang. Ya, merangkumi. Jadi sekarang kan kita sudah ada peraturan dari pemerintah. Jadi alangkah baiknya kita mengikuti peraturan dari pemerintah untuk stay di rumah saja. Oh, Nah, pakai jadi hashtag gitu ya bang, Oke, hashtag di rumah nah, aja iya. gitu. Oke, berarti bisa kita simpulkan lah ya, virus corona ini memang benar-benar sangat membahayakan karena bisa mematikan, dan itu pun dari awal mulanya dari manusia sendiri karena mereka kufur nikmat. Terus lanjut deh yang pertanyaan kedua, dampak kepada kehidupan mereka sehari-hari pasti berbeda-beda kan gengs, dari siswa, mahasiswa ataupun pekerja pasti berbeda. Kita langsung nggak usah dari siswa dulu deh, kayaknya dari pekerja dulu kali ya. Oke, coba bang Pongki, gimana nih dampak kesehari-hariannya? Oh, jadi gini, kalau untuk saya pribadi mewakilkan para pekerja ya. Nah, mungkin di saat sekarang tertimpa wabah virus corona ini, mungkin para pekerja akan dirumahkan oleh pemerintah. Nah, di situ juga akan tolak ukur ekonomi di sebuah kota itu akan menurun karena tidak ada lagi yang pekerja, dan untuk gimana ya? Jadi kayak uang buat makan, uang keseharian, beli kebutuhan sehari itu berkurang, dan kemungkinan besar pun mungkin tidak ada. Tapi kita berharap dari pemerintah ada solusi lebih baik buat ke depan untuk yang para pekerjanya. Oke, satu lagi dong bang, apakah bang Pongki sudah menerapkan WFH yang work from home gitu loh bang? Tahu kan? Kan biasanya para pekerja itu ada tuh hashtag WFH, work from home gitu ya kan? Apakah abang juga menerapkan itu? Oh enggak sih, karena mungkin kalau saya kan lebih tepatnya bekerja di minimarket gitu. Oh, iya. Jadi mungkin Tempat menjual kebutuhan tapi manusia. tetap kami menerapkan mencuci tangan agar terus ini social distance yang berjarak 1 meter gitu. Jadi agar tidak terkena virus tersebut. Oke, baiklah gengs, sudah kita tahu kan dari sudut pandang seorang pekerja dampaknya itu dalam kehidupan sehari-hari. Lalu lanjut gengs, dari siswa atau mahasiswa dulu nih yang kita pengen dengar. Kayaknya dari mahasiswa dulu kali ya. Coba bang, gimana tuh dampak kesehariannya? Apakah tugas online malah makin menumpuk atau jadi malah asik santuy aja di rumah ya kan, rebahan gitu?
Oke ya, di sini dari sudut pandang seorang mahasiswa. Nah, kalau menurut saya pribadi, karena online kelas itu juga udah pernah dilakuin di semester-semester sebelumnya sebelum adanya corona ini juga, tapi dengan adanya corona ini, para dosen atau para pengampu itu malah kayaknya bisa dibilang kecanduan ya, ngasih tugas itu deadline-nya mepet, semuanya mepet, belum lagi masalah wifi atau jaringan kita terhambat, dan juga kadang ada beberapa dosen nih yang kayak dia itu tidak ada toleran, sedangkan kayak kita kan semua orang sekarang pakai internet nih, wifi di mana-mana, yang biasanya kita sendiri jadinya banyak nih masang wifi, jadinya terhambat di koneksi sih, dan juga tidak kuliah, tidak ada uang jajan. Iya, curcol ceritanya, gengs. Ya, jadi memang sangat berdampak sih. Banyak yang di rumah aja, jadi mereka tuh mungkin kalau untuk pakai kuota sendiri banyak menghabiskan kuota, jadi akhirnya mereka masang wifi. Iya, bener banget. Jadinya makin lelet dong yang pakai wifi di perumahan ini tentunya. Yes, benar. Jadi curhat juga nih. Lalu kemudian kita penasaran dong dari sudut pandang seorang siswa, gengs. Apakah mereka nih kayaknya belum ada tuh kelas online sebelumnya, mereka cuma tatap muka. Jadi apakah terkejut atau biasa aja gitu? Gimana Bang Asrof? Ya, dari siswa sendiri ya, kadang kalau dilihat dari dua sudut pandang, ada keuntungan, ada kerugian. Jujur ya, karena siswa sendiri, keuntungan untuk siswa online ini kita harus akui 80% itu adalah rebahan, 20% itu seriusan. Ini udah bener-bener kita teliti dan amati, brother. Dan untuk dari sudut kerugiannya, sumpah brother, sumpah dapat uang ini jajan. uang jajan nggak dapat, tugas menumpuk, dan yang paling nggak suka itu brother, nggak dapat tidur siang. Kalau di rumah, kalau di sekolah brother, sumpah saya ini beneran jam siang itu bisa tidur habis sholat. Nah itu dia. Dan inilah tidak suka sekali. Yes, kayaknya banyak nih yang berpihak pada Asrof kayaknya ya, yang tidur siang setelah sholat zuhur di kelas. Memang. Lalu kemudian emang kalau bilang uang jajan pasti ya dong, pasti nggak dapat karena kan di rumah aja kata emaknya gitu ya kan, pastinya. Bener. Ya dong. Mau siswa dan mahasiswa kayaknya sama gitu kan. Tapi apakah kalian tuh dikasih uang buat beli kuota kan? Mak pakai kuota mak, wifi kelas online ya mak. Gimana Bang Asrof? Oh gini dong, pastinya kita dikasih. Tapi yang namanya orang tua pasti membatasi, dikasih dibatasi juga dong. Dan kalau kami siswa ya nggak apa-apa. Tapi yang kayaknya absurd banget nih pekerja absurd kali, nggak dapat pemasukan. Kalau kita siswa ya dari orang tua Sudah biasa ya, gitu. bener Tapi banget. alhamdulillahnya dia masih bekerja pak. Iya. Iya belum di Garda rumah aja. terdepan dong. Iya, garda terdepan karena dia Pastinya dompet sebagai- gak tipis. jadi boleh lah ya. Jadi bisa nyindir ke siswa dan mahasiswa ini kayaknya. Oke, sekarang udah 2 pertanyaan. Kayaknya satu lagi deh ya, gengs. Kalian apa sih hikmah yang bisa kalian petik dari corona dan saran untuk temen-temen seumuran kita atau yang slating lah kayak siswa, mahasiswa dan pekerja itu apa sih gitu. Coba dari Asrof dulu deh. Ya, namanya dari siswa pastinya kalau menurut saya sih seperti ini. Namanya coronavirus ini datangnya dari Allah. Ini adalah tentaranya Allah. Yang paling utama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pastinya teman-teman sekalian. Dan yang satu lagi yang namanya udah tawakal, pasti ada ikhtiar. Setiap kali anjuran pemerintah, saran pemerintah, tolong dong kita dengerin, kita benar-benar lakuin. Itu aja sih kak menurut kalangan siswa. Mantap brother. Lalu kemudian sebagai seorang mahasiswa apa sih bang hikmah yang dapat dipetik, kemudian saran untuk para mahasiswa nih? Oke, untuk saran hikmah yang dapat dipetik adalah kita jadi harus lebih, yang pertama itu ya benar tadi kata teman kita Asrof, virus ini datang dari Allah, tentaranya Allah, dan akan kembali lagi sama Allah gitu kan. Jadi kita pertama harus tingkatkan kualitas ibadah kita, apalagi ditambahkan sekarang itu semua masjid ditutup untuk sementara, jadi kegiatan ibadah itu di rumah. Jadi ya apa sih salahnya tinggal sholat di rumah, juga udah disuruh sholat di rumah, berpahala sama kayak sholat di masjid lagi gitu kan. Nah jadi tingkatkan kualitas ibadah dan juga selalu jaga kebersihan, dan juga selalu makan makanan yang berprotein dan bervitamin. Saran juga untuk
semua teman-teman mahasiswa-siswa atau pekerja, untuk siswa dan mahasiswa kalian itu disuruh libur, bukan libur sekolah, tetapi kan itu libur untuk datang ke sekolah, tapi kalian harus ikut kelas online di rumah. Jadinya jangan berkeliaran, jangan deh bilang aduh apa sih corona itu, penyakit apa ini ya. Lu kalau lu kuat ya kalian nggak bakal terhindar deh dari penyakit ini, bakal kena juga ujung-ujungnya kalau tetap ngelawan aturan dari pemerintah gitu. Terus untuk para mahasiswa tentunya jangan semangat untuk ngejar deadline, jangan semangat, maaf, jangan patah semangat. Aduh, Kayaknya kurang akuan nih, geng. Jadi ya jangan patah semangat untuk ngejar deadline, karena sebuah pengejaran itu akan membuahkan hasil yang sangat, ya masya Allah lah gitu. Masya Allah, agak-agak tertampar tapi gimana gitu ya kan. Kemudian yang terakhir nih, pasti kita akan penasaran gimana sih hikmah yang bisa dipetik dari seorang pekerja, sarannya untuk para mungkin pembeli di 212 gitu ya. Coba Bang, gimana nih? Nah oke, mungkin dari saya perwakilan dari pekerja mungkin sedikit menyimpulkan aja dari perwakilan mahasiswa dan siswa. Nah jadi gini, kita tetap meningkatkan ibadah karena apa? Inilah pertanda bahwa Allah sudah menunjukkan jalannya, bahwa kita harus selalu taat kepada Allah dan istilahnya kita bakal kembali ke Allah. Jadi mau nggak mau kita udah dikasih peringatan bahwa ayo dong kita harus kembali ke jalannya Allah. Nah mungkin tetap perbanyak ibadah dan zikir-zikirnya agar virus ini COVID-19 ini cepat hilang dari bumi ini. Semoga bumi ini lekas sembuh. Amin. Amin. Mari Satu kita lagi dong, amin, tambahan dong, satu lagi dong. Boleh Bang, Ini boleh. terkhusus untuk anggota remaja Masjid Sirajul Huda yang masih bandel untuk berkeliaran kemana-mana nih ya tentunya, atau Tuh, teman-teman denger. remaja masjid yang lain, ayo coba kalian di rumah aja, keluar seperlunya. Jangan karena mau main mabar atau main PS atau yang lain-lain, warnet segala macem, itu membawa dampak untuk kalian dan keluarga kalian dan juga tetangga-tetangga kalian. Kan nggak lucu tuh, gara-gara kalian kena corona satu gang itu kena karantina, kan nggak lucu tuh, apalagi satu perumahan nih kena karantina. Jadi stay safe dan pakai hashtag di rumah aja. Oke, terima kasih untuk para narasumber-narasumber kita yang cakep-cakep hari ini, karena semuanya cowok-cowok, gengs. Masya Allah. Jadi kesimpulan yang dapat kita petik, yang pertama yaitu virus ini emang datangnya dari Allah, dan insya Allah akan segera berakhir juga, agar kita selalu bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang sama-sama kita rindukan ini. Kemudian tetap stay safe di rumah aja, jangan keluar kemana-mana kalau nggak penting, dan kalau mau keluar pun tetap pakai masker dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.